Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau update untuk hasil apa yang sudah saya kerjakan tanggal 30 November kemarin ya. Jadi kurang lebih sekitar 1 bulan, belum ada ya, sekitar 3 minggu yang lalu. Untuk hasil dari saya lakukan koreksi cabang pengepresan bahan bonsai waru Thailand. Langsung saya lakukan sambung sisip. Saya sudah update untuk teman-teman proses koreksi cabang atau pengepresan, kemudian pas melakukan sambung sisip seperti apa saya sudah berbagi. Nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Tidak usah panjang lebar, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Dan mungkin untuk teman-teman, walaupun untuk jenis waru mudah untuk kita lakukan sambung sisip, tentunya pasti pernah juga mengalami kegagalan. Nanti akan saya sampaikan spill-spillnya secara detail. Mudah-mudahan nanti menginspirasi untuk teman-teman semua. Tadi sudah kita lihat ya untuk kondisi bahan ini dari sebelah sini sama sebelah sana kondisinya seperti apa, dan nampak di sini untuk ke depan cabang pertama memang sengaja masih saya loskan karena untuk besar cabangnya masih kurang proporsi sama cabang kedua yang saya potong sama terusan yang ke atas. Setelah saya lakukan pemangkasan, langsung saya lakukan sambung sisip. Coba kita cek seperti apa setelah saya lakukan sambung sisip 30 November kemarin. Jadi sekarang tanggal 22 Desember ya. Kalau 1 bulan belum ada, sekitar 3 minggu. Langsung saya mau lakukan untuk mencoba melepas daripada penutup di atas, sama kita cek nanti hasilnya seperti apa. Ini dia untuk hasil sambung sisip 3 minggu yang lalu. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami kegagalan, walaupun untuk jenis bahan ID waru ini mudah hidup kita dengan budidaya stek ataupun dari cangkok. Apalagi untuk proses ini sengaja saya lakukan pemotongan terusan ke atas sama cabang kedua di sini mepet sekali ya, saya setel sekalian. Jadi kalau sambung sisipnya tidak berhasil akan lebih parah lagi. Terlebih lagi di sini masih ada cabang yang masih untuk menunggu pembesaran. Nah, jadi ini sangat mempengaruhi juga untuk keberhasilan sambung sisip kedua cabang, dari cabang pertama sama cabang terusan ke atas. Nah, di sini kalau kita tidak treatment yang benar untuk terusan cabang yang masih los, ini juga akan gagal ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman, kita tetap harus hati-hati, kita harus banyak belajar juga, kita harus banyak mencoba dari bahan-bahan yang ada di lahan kita. Nah, jadi kita jangan rugi dengan waktu kita. Di saat kita press, kita menentukan gagal, waktu kita akan mundur, bahkan bahan mungkin malah akan jadi rusak. Satu tip dari saya untuk teman-teman,
Kalau teman-teman ragu dengan potong langsung sambung sisip, alangkah lebih baiknya teman-teman setelah kita lakukan press seperti ini, kita bersihkan pakai karter bekas potongannya keseluruhan, kemudian kita kasih salep kambium. Kalau sudah kita kasih salep kambium bener-bener kering, kita tutup pakai aluminium foil dulu, jangan langsung kita sambung sisip. Setelah kita tutup aluminium foil kalau orang Jawa menyebutnya itu tambal panci ya, jadi mengkilap di atas untuk sinar matahari tidak bisa langsung menembus ke penutup, akan memantul ke atas. Nah, nanti di saat kambium sudah jalan, biasanya aluminium foil akan naik ke atas, terkelupas ke atas penutupnya. Nah, kalau kambium sudah mulai jalan menyeluruh, kita baru lakukan sambung sisip, itu akan lebih aman. Tapi dengan satu catatan, untuk pemilihan entres atau pucuk pada waru yang sehat ya. Kalau yang ini kemarin saya lakukan potong, kemudian saya bersihkan pakai karter, lalu saya kasih salep kambium, sudah kering saya lakukan sambung sisip. Dan hati-hati untuk sambung sisip seperti ini, apabila masih ada pengelosan seperti ini, sini masih los untuk besaran batang cabang, kita pruning keseluruhan ya, kita buang daun di sini, kita sisakan paling ujung untuk terusan di sini. Jadi agar asupan nutrisi tidak fokus ke cabang ini terganggu ya, biar terbagi ke sambung sisip. Dan kapan kita saatnya pelepasan penyungkup plastik ya. Untuk kondisi seperti ini, insya Allah aman untuk kita lepas penutup plastiknya. Tapi untuk penutup di atasnya kita pasang lagi, biar sambung sisip yang sekarang sudah mulai tumbuh adaptasi ya. Jadi kita kasih penutup dulu di atasnya, nanti sudah mulai berkembang, sudah mulai ada tingkat pertumbuhan untuk beberapa daun yang sudah lebar, nanti kita lepas untuk penutupnya. Dan kondisi seperti ini juga, apabila cabang ini mulai ada tingkat kesuburan pertumbuhan daunnya, kita pruning lagi ya. Kita pruning, kita sisakan ujungnya, biar untuk pembagian asupan nutrisi dari bawah bisa seimbang, dan kalau bisa fokus ke sambung sisip yang ada di mana kita letakkan mau tumbuh titik tunas. Oke sedulurku semua, ini tadi ya saya berbagi apa yang sudah saya lakukan setelah 3 minggu yang lalu saya lakukan sambung sisip. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di depan tadi bermanfaat untuk teman-teman. Terlebih kita tidak luput harus banyak belajar, entah itu dari media sosial Facebook atau YouTube, atau kita bisa sharing-sharing ke teman yang lebih senior di seputaran kita. Dan di video saya sebelumnya mudah-mudahan menginspirasi, memberi informasi untuk teman-teman terus semangat berkarya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai waru Thailand ini. Saya akan terus untuk nanti seperti apa bahan ini. Nanti juga kalau ada teman-teman yang lebih senior main ke tempat saya, akan selalu saya tunjukkan nanti ini konsepnya seperti apa. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi juga mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.